Assalamualaikum warahmatullahi. Kembali lagi bersama gue Ihab di channel gue, dan sekarang gue akan membacakan DM dari kalian tentang masalah percintaan. Kalian ingin memberikan ingin memberikan solusi kepada mereka yang mengirimkan pertanyaan-pertanyaan. Gue didampingi sama Toge atau nama Facebooknya Yospi Kapalera. Ya, gimana Pi kabarnya Pi? Sehat? Alhamdulillah sehat. Gimana soal percintaan Pi? Aduh, soal percintaan ini sedang tidak konsisten. Kalau bahasa Sundanya sedang agak hoream gitu. Nah, kali ini gue akan membacakan DM dari kalian, coy, secara random ya. Iya. Gua sengaja bikin videonya di alam terbuka, soalnya kan biar ada inspirasi gitu, inspiratif sama kalian semua. Oke. Yang pertama dari @ipal. Bang, gimana sih cara dapetin cewek baik? Mapi? Jadi kalau misalkan kita mau cewek yang baik, itu tuh tergantung diri kita sendiri sih sebenarnya. Kayak jodoh lagi, kalau jodoh itu kan gimana cerminan diri kita. Jadi kalau lu pengen yang terbaik, lu juga harus ubah diri lu menjadi lebih baik. Iya anjing. Oke. Yuk kuncin aku mah. Oke, dapetin cewek yang baik adalah ketika lu berdoa kepada Tuhan. Jangan pernah lu berdoa, ya Allah, berikan aku wanita atau cowok yang terbaik. Seketika itu cewek atau cowok lu akan mundur dan putus. Karena apa? Karena yang terbaik adalah Tuhan, coy. Iya. Jadi semua orang gak ada yang baik, bagaimana sikap dan sifatnya aja gitu kan. Jadi kalau misalkan sifat dan sikapnya itu bisa dirubah sama lu, maka dari itu dialah yang terbaik buat lu. Ya. Tapi itu lebih cenderung ke sempurna sih kalau masalah setuju gue bagong. bukan ini kan ngomongnya yang terbaik, bukan yang sempurna gitu, karena kesempurnaan memang milik Tuhan, tidak ada lagi. Syeh. Yuk lanjut. Next. Oke, kali ini gue yang bacain dari Andri. Gue punya doi, tapi dia jutek bang. Gimana sih cara atau solusi supaya dia nggak jutek? Pertama, kasih skincare. Tapi kalau lu juga mampu itu. Jadi kalau misalkan lu mampu beli skincare, beliin aja skincare ya. Walaupun motor lu Supra Pit anjing, ketika lu memberikan skincare kepada wanita dan wanita itu adalah anak dari TNI gitu kan, maka seketika itu akan luluh juga anjir. Anak dari cucunya anakku, dan anakku mempunyai ayah tiri yang ternyata adalah suami tetanggaku. Aduh. Kamu adalah ayah dari ayah-ayahku anjir. Ya. Kumaha eta mikir. Jadi ini solusinya tadi gimana? Jadi solusinya yang terbaik adalah lu harus tetap bersabar dan lu konsisten sama cewek yang itu. Kalau misalkan tetap jutek, lu kasih skincare coy. Insya Allah 2 jam. Luluh 2 jam. Tapi kali-kali lu tanyain kamu mau apa gitu, atau kamu mau pergi kemana gitu. Coba manjain aja dia dah. Kali aja dia luluh ntar. Tapi pasti luluh juga sih. Pasti luluh juga. Pasti luluh. Gak bakalan jutek sih. Kalau lu nanya mau kemana nih, mau makan di mana nih, mau apa nih gitu kan ya. Mau ngapain nih? Iya, mau ngapain nih? Gayanya gitu kayak gimana nih? Iya. Bisa nggak jutek gitu mah. Bakalan nggak jutek sih. Oke, nih lanjut lagi nggak? Buat Andri. Oh, ya. Barusan buat Andri ya. Next. Siapa ini? Hah? Tiara. Dia punya mantan namanya Tiara, tapi ini yang DM gue bukan Tiara mantan dia gitu. Tiara ini asal Sulawesi katanya.
Madura. Madura. Next Dari Tiara. Kak, cara ngadepin cowok yang selalu main game dan lupa pacarnya gimana ya? Ya, siapa ya dulu aja? Lu dulu kek. Gua juga main game ya. Tapi kalau misalkan si cewek lu itu, coba lu juga sebagai cewek, kalau misalkan cowok lu main game gitu, lu juga suka game kayaknya. Kalau misalkan lu suka game ini, lu main game juga. Jadi sambil dia nunggu, sambil lu nunggu dia main game gitu, lu main game juga lah. Daripada lu nunggu, karena menunggu itu adalah sesuatu yang sangat membosankan sekali. Menurut gua ya. Iya. Tapi misalkan gimana sih kalau misalkan gua gak suka game? Itu tergantung di diri lu sih sebagai cewek. Lu tipe ceweknya yang penyabar, rela menunggu, rela nunggu kabar dari dia, rela nunggu dia main game. Jadi kalau misalkan cowok lu main game, lu punya pacar, terus pacar lu selalu main game dan lupa sama lu download gamenya, sama-sama download gamenya, terus lu minta ajarin sama dia emang seberapa susahnya sih main game ya. Contohnya cowok lu main PUBG, lu download juga PUBG gitu kan. Jadi lu itu main game, dia main game, lu top player, dia noob. Kan gitu, bisa juga seperti itu. Jadi kebalikannya, lu main game, cowok lu udah tidur anjing. Bisa kan? Iya, bisa. Nyet. Next, the people. Dari bayang-bayang. Oh, nama yang sangat bagus sekali. Ini bayang-bayang. Tapi di mana eta ngaran? Bayang-bayang anjing. Gua malah ini kenapa nama lu bayang-bayang ini di sini? Bang, ini pertanyaan dari bayang-bayang. Bang, cara PDKT yang baik dan benar gimana ya? Oke, jawab. Cara PDKT yang baik dan benar. Sebenarnya PDKT itu nggak ada yang baik ya. Soalnya PDKT itu memang banyak rintangannya. Yang pertama, lu belum tahu keluarganya. Siapa tahu keluarganya itu tentara semua gitu kan. Dan lu belum tahu sifat dan sikapnya, maka dari itu lu harus bersabar coy. Dalam PDKT itu sabar. Ketika dia kawin sama orang lain ya lu sabar juga gitu kan. Menanti dia janda kan gitu. Itu sih saran dari gua untuk PDKT. Soalnya PDKT itu hal yang sangat hal yang sangat membosankan untuk PDKT. Ketika lu udah mempunyai pacar bertahun-tahun dan putus, lu harus ngedeketin lagi dan PDKT lagi, itu hal yang membosankan lur bagi gua gitu. Cara PDKT yang baik dan benar itu adalah seperti itu. Cara PDKT yang baik dan benar pemalain solusi. Ya, pemalain solusi. Eta pokoknya mah. Henteu gitu oge. Menurut Jaspi gimana, Pi? Gimana? Yang barusan? PDKT. Kalau menurut gua sih PDKT yang baik dan benar itu ya dari awal intro dulu lah. Misalkan lu pengen deketin cewek di Facebook misalkan ya lu intro dulu lah, lu kasih dulu dia like atau enggak makin lama lu reslop gitu, terus reslop gitu kan. Tapi setelah itu dia bakalan ngeliat di notifnya dia, kok ini orang nge-reslop mulu ke gua gitu kan. Ada apa nih misalkan. Kalau misalkan lu udah yakin kalau di hati dia seperti itu, lu tinggal inbox aja, intro dulu aja. Misalkan kalau zaman sekarang itu kan intro tuh bukan assalamualaikum ya, tapi mikwem bukan, tapi P.
Coba lu P dulu dah gitu. P dulu di Messenger, siapa tahu dia bisa ngebales. Tapi kalau ngebales sih ya syukur alhamdulillah. Tapi kalau misalkan untuk intronya, untuk dari awal-awalnya pendekatannya ya, kalau lu misalkan dari sosial media, kalau lu lebih jantan juga lu bisa langsung kenalan sama dia, ngobrol langsung sama dia bisa, kalau lu mau sih itu juga, kalau lu berani. Nah gitu untuk PDKT John. Next the people. aduh anjing. Ijul dari Ijul. Aduh Ijul. Ijul. Abang Ijul maju. Maju. Enggak bang, bercanda bang. Dari Abang Ijul, gua punya cewek, tapi cewek gua bukan punya gua. Bukan punya gua itu gua. Aduh. Lu punya cewek, tapi cewek gua bukan punya gua, itu gimana? Lu yang gimana pertanyaannya? Lu kan punya cewek, tapi cewek itu bukan punya lu. Lu gimana? Siapa mau kucubung Jul? Lu pantas banget dah dari nickname-nya dah, namanya lu Ijul, pertanyaan lu juga beragajul. Pokoknya Ijul, gua punya cewek tapi cewek gua bukan punya gua, itu gimana ya? Berarti lu jomblo Jul. Itu aja sih Jul. Itu gimana ya? Ya berarti lu gak punya cewek, berarti lu jomblo. Jomblo Jul. Kalau lu punya cewek tapi cewek itu bukan punya lu, ya berarti lu gak punya cewek gitu. Masih. Oke, next the people. Resiva, dari Resiva. Kak, aku udah mau nikah, tapi aku gak direstuin sama mama aku. Solusinya gimana ya kak? Lah, gimana mau nikah kalau belum ada restu? Ini pertanyaan gimana ini? Kak, aku udah mau nikah, kok kamu bisa mau nikah gitu loh. Sebentar lagi kamu mau nikah, tapi belum ada restu. Ini gimana lu pendekatan sama keluarga lu dan keluarga dia gitu loh. Ini gimana coba? Lu pacaran selama berapa tahun gitu, terus masih belum direstuin, sedangkan lu mau nikah. Tapi saran dari gue sih ikuti kata orang tua lah. Iya. Apalagi ibu. Ya soalnya ini dari pengalaman gua pribadi. Ini dari pengalaman gua pribadi nih ya. Gua udah klop banget gitu, udah klop banget tuh sama satu cewek dulu ada banyak ini. Dulu gua aduh kayaknya ini dia jodoh gua dah gitu dah. Gua sering ajak dia ke rumah, gua sering main sama dia, ajak dia ke rumah, gua sering main ke rumahnya dia. Gua kira orang tua gua itu dua-duanya ngerestuin gitu. Ternyata pas gua ngomong ke orang tua gua mau cewek ini nih, gimana? Ternyata si mamahnya gua itu, nyokap gua sama bokap gua itu ternyata kurang suka sama itu cewek. Jadi gua perlahan-lahan ngejauh. Jadi sebenarnya itu restu orang tua itu nomor 1. Soalnya nanti di dalam pernikahan rumah tangga, kalau tidak ada restu 1% pun dari orang tua, waduh, itu bahaya John. Iya, akan ada banyak rintangan di dalam rumah tangga. Jadi walaupun lu sangat cintanya sama cewek lu atau sama cowok lu, ketika orang tua lu apalagi ibu lu nggak ngerestuin, itu ada 1 atau 2 hal yang memang ibu lu nggak suka gitu kan. Jadi doa restu ibu adalah doa restu Allah yang maha kuasa. Anjir. Jadi seperti itulah. Mending diikutin aja apa kata nyokap. Selanjutnya dari Rizal Azhari. Bro, gua ditikung sama cowok yang punya KLX. Karunya anjing nasib sia. Bro, gua ditikung sama cowok yang punya KLX.
Jadi ditikung sama cowok yang punya KLX sebaiknya lu introspeksi dulu bro. Jadi cewek juga nggak semena-mena dia pilih cowok. Ya memang kebanyakan cewek banyak ya yang matre, tapi nggak matre-matre amat. Cewek juga ya punya atau ingin melihat masa depan dia kan gitu. Kalau misalkan lu mau berusaha atau mau bekerja, tapi cewek lu ninggalin lu demi si motor KLX itu, wah emang dia bajingan gitu. Tapi kalau misalkan lu diam di rumah nggak mau kerja sedangkan keadaan lu masih di bawah, lu enak-enak santai-santai aja, ya wajar lah cewek lu pergi sama orang lain, apalagi yang punya KLX ya. Soalnya yang punya KLX juga yang nggak tahu dia KLX-nya dari siapa gitu, dari ibunya kah yang di Saudi gitu kan, dari bapaknya ya tambang batu bara kan nggak tahu. Ya nggak tahu dari dia lah usaha ngeredit sendiri, ya wajar-wajar aja. Tapi kalau misalkan lu introspeksi diri dulu, jadi biar enak kan gitu. Tapi kalau lu lebih mau jelasnya sih, lu selidikin tuh cowoknya tuh punya KLX tuh dari mana. Ari lah aja gimana. Dia kerja keras punya KLX, apa dia dikasih sama orang tuanya gitu. Tapi kalau dia kerja keras punya KLX berarti kerja keras lu yang kalah gitu. Nah, bukan itu solusi yang baik, KLX-nya. Jadi gitu. Jadi cowok harus kerja keras lah. Kalau misalkan itu KLX dari ibu atau bapaknya, fix cewek lu bajingan nih. Tapi kalau misalkan itu KLX dari usahanya sendiri, dia bekerja merintis karir punya KLX dan lu santai-santai aja, ya lu yang bego kan gitu. Jadi cewek. Jadi cowok itu harus tangguh, Jon. Yo, next the people. Selanjutnya dari Zijah. Wajar gak sih kalau belum suami istri tapi aku minta skincare ke cowok aku? Wajar sih, wajar. Soalnya cewek juga perlu perawatan, Jon. Iya. Apalagi cewek itu kalau misalkan mau main sama lu mahnya hurik anjing. Tapi kan itu juga lu pengen cantik juga buat cowok lu sih. Sebenarnya buat cowok lu. Iya, tapi kalau misalkan belum nikah, yang namanya jodoh sih gak tahu. Siapa tahu ntar capek-capek lu sebagai cowoknya ngasih mulu dia skincare terus pas dia glowing cantik, nikahnya sama orang lain. Mending gak usah dah kalau menurut gua. Iya anjing. Tapi kalau buat cewek sih wajar. Minta sesuatu ke cowok itu wajar sih, tapi harus sewajarnya juga gitu. Jangan berlebihan dah. Next. Selanjutnya dari Fahrizal. Bro, minta solusi dong. Gua harus gimana nih? Mantan cewek gua dipacarin sama teman gua. Lah. Lu udah jadi mantan, terus dipacarin sama teman lu sendiri. Waduh, lu kalau tahu kisah cinta kita nih berdua nih, wow. Berdua nih, waduh, gila Jon. Nih jangankan lu udah jadi mantan gitu. Nih cewek dia nih masih hubungan sama dia nih ya. Gua bawa cuy depan dia. Ini serius. Tapi ini mantan gua juga nih ya. Pas gua di jalan, lu pakai motor apa sih waktu itu? Pakai motor Racing enggak? Pas lagi boncengin mantan gua tuh. Iya, gua ketemu di jalan sama dia ya. Dia juga boncengin mantan gua. Tapi gua biasa aja sih kalau masalah cewek, masalah pacar itu kalau sama temen gak usah jadi masalah gede. Apalagi kalau udah jadi mantan nih, gua aja masih hubungan. Kalau masalah cewek mah lebih baik yang diutamain tuh temen dah gitu ya. Temen. Soalnya lu cewek bisa dicari tapi sahabat susah, Jon. Susah dicari, ya kan? Pengorbanan itu lu rela, pengorbanan itu bukan hanya demi pacar gitu kan, tapi lu lebih berat ke pengorbanan kepada teman.
kan gitu. Soalnya hidup lu sama teman tiap hari sama pacar sih bisa dihitung ya kan. Iya. 1 bulan 2 bulan putus hubungan udah kelar aja gitu, nggak kemana-mana lagi dan nggak kenal lagi. Tapi kalau misalkan sama temen kan, lu ada apa-apa minta apa-apa pasti sama temen ya. Jadi kalau seberat apapun kisah percintaan lu sama temen lu, jangan pernah putus hubungan sama temen. Gitu aja John. Oke. Next the people. Next dari Gigin. Aduh, Gigin. Gigin. Ini Gigin ya. Gingsul teman. Selanjutnya dari Gigin. Gimana cara menghadapi calon mertua yang rese, bro? Buset. Ini calon mertua lu, lu tanya dah. Kalau misalkan yang rese ini calon mertua yang cewek apa yang cowok? Kalau yang cowok lu tanya dah, Pak, lu dulunya mantan gangster ya Pak? Kalau rese bener sih. Anjing. Lu mantan MMA anjing. Itu kalau lu berani itu juga. Lu mantan gangster ya Pak? Kalau rese bener sih Pak? Enggak sih. Jadi kalau misalkan rese itu lu main ke rumah bawa martabak gak? Biasanya sih kalau ke rumah calon mertua itu bawa martabak lah minimal. Ya siapa tahu gara-gara calon mertua lu rese lu gak bawa apa-apa kali ke rumahnya cewek tuh. Kali-kali bawa apaan kek gitu. Jadi kali-kali lu bawa rokok gitu kan ke kontak cewek lu, bapak sukanya rokok apa gitu kan, atau si ayah sukanya rokok apa gitu kan. Misalkan rokok ini lah misalkan lu beliin kan gitu, bela-belain walaupun uang lu nggak ada gitu kan, lu beliin terus lu lempar pas datang, rokok anjing. rokok anjing. Nah gitu, jadi lu rese terus mertua lu rese ya lu resein juga kan gitu. Iya. Next. Satu lagi John. Pertanyaan terakhir ini dari Barbarian. Anjing, Barbarian. Ini serius namanya Barbarian. Lu barbar amat tidak orang. Bang, wajar gak kalau cewek udah punya cowok tapi dia sering main sama cowok lain? Ya emang sih gak ada hubungan apa-apa, cuma sahabat. Tapi wajar gak sih? Ya gua juga sebagai cowok punya temen cewek. Tapi kalau wajar-wajar aja sih emang gak apa-apa, apalagi sahabat. Gua juga punya sahabat dari SD misalkan, atau dari teman sekolah SMP, itu udah dibilang sahabat tuh. Jadi menurut lu gimana ini, wajar nggak? Menurut gua sih memang wajar, tapi kalau misalkan temen cowoknya banyak dan ceweknya satu, wah itu mah nggak wajar kan gitu. Takutnya pandangan masyarakat kan berbeda kan gitu. Tapi kalau misalkan ceweknya yang banyak, cowoknya 2 orang misalkan, ya udahlah nggak apa-apa, gitu anjing, dia cuma temen kan gitu. Tapi ya sebejat-bejatnya cowok, kalau misalkan ceweknya main sama cowok lainnya adalah perasaan sakit atau perasaan nggak enak gitu kan. Takut pacarnya kenapa-napa, apalagi kan calon istri. Nah, apalagi calon istri, takutnya kenapa-napa di jalannya. Bukan yang aneh-aneh, tapi di jalannya takut ada apa-apa kan gitu. Sedangkan kita kan sebagai cowoknya jauh. Nah, takutnya seperti itu. Oke, sekian dulu pertanyaan dari kita. Anjing. Terima kasih buat yang sudah DM. Ya. Terima kasih juga sudah bertanya. Dan semoga ini solusi yang sangat tidak jelas bisa masuk ya. ke 2 kepala panen, saya. 2 degeng beng alam. Salam dari kami 2 panen. Semoga solusinya masuk di kepala kalian. Oke. Dan kalau misalkan ada yang mau DM lagi, ada yang mau minta pertanyaan lagi, cek link di deskripsi, itu ada IG gua, dan nanti di layar ada muncul IG gua gitu kan. Dan jangan lupa follow Facebooknya Yospi Kapalera, soalnya dia akan live juga gitu. Live hal-hal yang menggabutkan kan gitu. Tapi menggabutkan ini menjadi sesuatu yang harus dilakukan sama kita. Gitu. Soalnya tujuan kita sih cuman menghibur biar orang-orang ketawa aja sih gitu. Enggak lebih.
Jadi saran untuk kalian, Tuhan tidak akan merubah suatu kaum jika kaum itu tidak merubahnya. Oke, gue sekian, gue Ihab. Next, see you next time. Time is a change.